Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang kiat bagaimana supaya hidup kita tetap sehat jiwa. Ketika kita mempunyai kesehatan fisik yang baik, tanpa jiwa yang kuat tentu akan tidak bahagia. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah, oleh karena itu penting bagi teman-teman sahabat jiwa perlu tahu bahwa ketika orang dikatakan sehat jiwa itu yang seperti apa. Nah, yang pertama adalah merasa sehat. Orang yang sehat jiwa pasti akan merasakan yang namanya kebugaran secara fisik dan kelonggaran berpikir. Sehingga ketika pikirannya tidak tegang, ya tidak kemerungsung, ya rileks, maka tentu akan membuat suasana hati kita juga jauh lebih baik. Terbebas dari rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, ya, dan tentu merasa fit, tidak mudah capek, tidak mudah kelelahan, atau mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang cenderung berpikir bahwa dirinya tidak baik-baik saja, terlalu banyak keluhan. Nah, berikutnya adalah tentu bahagia. Orang yang sehat jiwa pasti harus merasa bahagia. Kalau orang sedih, khawatir, cemas, takut, ya secara otomatis tidak bahagia. Nah, bahagia itu dari mana? Salah satunya adalah dari bersyukur. Bersyukur dengan apa yang terjadi, apa yang dimiliki. Ketika itu berupa sebuah cobaan, masalah, atau penyakit, ya harus dihadapi dengan bahagia, sehingga bisa melakukan hal-hal baik untuk menunjang pengobatan dan sebagainya. Apapun yang terjadi, walaupun itu situasinya sulit, ya tetap harus dihadapi. Nah, kalau itu terjadi, maka kebahagiaan itu akan ada, selalu happy. Nah, berikutnya adalah bagaimana seseorang menjadi nyaman dengan dirinya sendiri. Tentu ini harus mengenali hal baik yang dimiliki, entah itu kemampuan, hobi, kegemaran, teman, keluarga, ya, dan akhirnya apa yang dimiliki itu membuat rasa bangga, ya, tidak sendirian, sehingga ketika ada permasalahan atau apa bisa saja meminta ke orang-orang terdekat. Atau ketika punya masalah dan membuat tidak nyaman, bisa melakukan hal-hal yang bertujuan untuk relaksasi atau pengalihan, ya. Nah, walaupun ada kelemahan yang dimiliki, setiap orang tidak akan pernah bebas dari yang namanya kekurangan dan kelemahan. Kalaupun ada, usahakan tidak usah terlalu dipikirkan, apalagi berusaha melupakan. Semakin melupakan, semakin ingat. Sadari aja bahwa itu bagian dari hidup Anda, bagian dari yang Anda miliki. Supaya kita nggak terlarut dalam kesedihan karena kekurangan kita, kelemahan kita, penyakit kita, masalah yang kita hadapi. Ingat, masih ada hal positif yang kita miliki, hal baik yang membuat kita bangga. Nah, itu yang membuat kita sehat jiwa, karena bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kalau kita dengan diri kita sendiri saja sudah tidak nyaman, sudah merasa asing, apalagi dengan orang lain. Nah, berikutnya adalah nyaman bersama dengan orang lain. Tentu kita nggak bisa hidup sendirian. Oke, mungkin ada perasaan tidak nyaman, kemudian menyendiri di rumah, takut keluar ruangan, keluar rumah. Yang rugi siapa? Tentu Anda sendiri. Maka sudah tentu
nyaman bersama orang lain itu apapun itu, dengan istri, dengan suami, dengan teman kerja, dengan atasan, ya, dengan tetangga, dengan saudara, orang tua. Kalaupun ada kekurangan itu ya wajar, kejelekan itu wajar, tapi tolong lihat hal positif juga yang dimiliki orang itu. Kalau Anda bisa memandang sisi positif orang lain, yang ada adalah akan berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Nah, kalau Anda sudah bisa berbaik sangka pada orang lain, tentu Anda akan merasa baik-baik saja ketika harus ketemu orang lain, akan merasa fine-fine saja, dan tentu ini akan membawa aura bahagia, nggak ada rasa khawatir, takut, dan sebagainya, sehingga nyaman bersama dengan orang lain. Berikutnya adalah menghadapi situasi sulit. Ini diawali dari apa? Bagaimana seseorang menilai bahwa sebuah persoalan memang cenderung membuat tidak nyaman, apalagi ada ketidakpastian dan ketidakjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa terjadi? Kenapa harus saya? Nah, seandainya Allah tidak ngasih ini, itu semua tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat diri Anda itu nyaman. Yang ada adalah terjebak pada suasana yang tidak menyenangkan. Harusnya kita menghadapi situasi sulit itu, walaupun ya tidak setiap orang bisa dengan cara yang sama, tapi paling tidak ada upaya untuk mencapainya. Bisa saja Anda menenangkan diri dulu ketika menghadapi situasi sulit, entah relaksasi napas dalam, entah afirmasi positif, entah mendengarkan musik dulu, istighfar, zikir, atau membaca buku, atau menonton film. Nah, setelah itu cari orang untuk mencurahkan pendapat. Kalau memang Anda lagi situasi sulit bertemu dengan orang yang benar-benar membuat Anda kesel, bisa saja Anda meminta baik-baik terhadap orang itu. Ketika Anda diminta untuk melakukan sesuatu sementara Anda sendiri tidak suka, tidak berkenan, maka paling tidak Anda bisa menolak baik-baik. Dan ketika Anda pada posisi situasi yang tidak nyaman, penuh pikirannya penuh, banyak hal yang harusnya diceritakan, tapi kemana harus bercerita? Cari orang yang dipercaya, yang mau menjadi pendengar yang baik, mau menunjukkan empati, kepedulian. Nah, ceritalah, paling tidak pikiranmu akan lebih longgar, lebih tenang. Dan sudah tentu kalau kita memilih orang yang tepat akan mendapatkan solusi atau tanggapan yang positif, yang baik. Nah, berikutnya adalah produktif. Produktif itu artinya menghasilkan, tentu tidak selalu harus uang. Ya, kegiatan mampu dalam sehari melakukan kegiatan banyak yang positif itu produktif. Ya, melakukan aktivitas harian sehari-hari, bersih-bersih rumah, menanam bunga, menyiram bunga, ataupun melakukan hal-hal positif di dalam rumah, bersih-bersih, itu juga produktif. Mampu merawat diri sendiri tanpa menggantungkan orang lain, itu juga produktif. Apalagi mau latihan kerja atau bekerja dan menghasilkan. Jadi kalau orang sehat jiwa, ya tentu harus berkegiatan. Nah, yang awalnya dia rajin bekerja, konsentrasi, fokus, ini sudah aras-arasan, banyak alasan, terlalu banyak izin di kantornya. Ya tentu kita harus waspada, jangan-jangan ada masalah kejiwaan atau psikologis. Ada sesuatu yang membuat pada akhirnya Anda menjadi berubah, menjadi tidak termotivasi untuk melakukan perawatan diri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau Anda sudah mengetahui bahwa Anda oh ya ada ciri-ciri itu, maka Anda akan
berada pada posisi bersyukur, alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Nah, seharusnya ini dikerjakan ya paling tidak sehari sekali, mencoba untuk refleksi entah pagi hari ataupun sore hari sebelum tidur. Itu akan membuat bahagia, membuat diri kita menjadi lebih bermakna. Dan tentu resiko untuk menjadi gangguan jiwa itu akan kecil atau nggak ada. Itu kira-kira yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.